Selamat pagi semuanya. Saya percaya ini waktunya Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Jangan biarkan hidup kita, di dalam perjalanan hidup kita, tidak disertai dengan Tuhan. Ya, tidak disertai oleh Tuhan. Pastikan di dalam setiap apapun yang kita lakukan, Tuhan ada. Tuhan ada, apapun yang kita lakukan, termasuk yang kita pikirkan, termasuk yang kita rencanakan. Tuhan ada di dalam kita. Sehingga apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan, itu diintervensi oleh Tuhan. Sehingga sesuatu yang ilahi terjadi dalam hidup kita. Nah, kita sudah mendengar tentang gereja yang memerintah. Ya, Tuhan tidak membangkitkan gereja yang lemah. Tuhan membangkitkan gereja yang memerintah. Gereja itu harus dibangkitkan. Karena kalau tidak dibangkitkan, tidak pernah akan ada gereja. Kita tahu ketika Yesus berkata kepada Petrus, ya, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Artinya Yesus membangkitkan gerejanya. Gereja harus dibangkitkan. Tanpa Yesus gereja tidak bisa dibangkitkan. Itu sebabnya gereja harus dibangkitkan. Tapi kita tahu gereja dibangkitkan untuk memerintah. Karena gereja itu dari kata eklesia. Ya, yang memerintah di satu kota. Untuk membuat satu kota itu menjadi baik, menjadi makmur. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di situ. Nah, kalau kita tahu urapan pemerintahan itu sudah diberikan Tuhan. Ya, di zaman dulu, zaman perjanjian lama, Tuhan memberikan urapan pemerintahan itu kepada Samuel. Ya, urapan pemerintahan itu ada dalam kehidupan Samuel. Sehingga Samuel bisa menjadi nabi, menjadi imam, dan menjadi hakim. Atau menjadi raja. Karena pada saat itu di dalam umat Israel tidak ada raja, adanya hakim. Nah, Samuel berfungsi sebagai kepala negara pada saat itu. Di samping itu dia berfungsi sebagai nabi yang menyuarakan suara Tuhan. Dan di samping itu dia menjadi imam yang membawa semua permasalahan umat kepada Tuhan. Yang menjadi perantara antara umat dengan Tuhan. Nah, di dalam hidup kita urapan pemerintahan ini sudah diberikan. Nah, kita tahu di zaman dulu ketika Roh Kudus dicurahkan. Ya, dalam kehidupan Samuel dicurahkan. Setelah itu, setelah Samuel berhenti bertugas, Roh Kudus sudah tidak ada lagi, tidak bekerja lagi. Lalu dalam kehidupan Daud, ketika Daud dikuasai oleh Roh Kudus, terus bekerja, Roh Kudus terus bekerja. Tetapi ketika Daud berhenti, maka Roh Kudus stop. Itu sebabnya Tuhan memberikan satu pola. Supaya tidak seperti ini. Tapi kita lihat dulu urapan pemerintahan di zaman Samuel itu seperti apa. Karena ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Ya. Nah, perhatikan di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-1. Kita baca 1 Samuel pasal 3 ayat yang 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Artinya firman Tuhan ada, tapi jarang sekali. Penglihatan ada nggak? Ada, tapi tidak sering. Ya, jarang sekali. Mungkin saudara bisa tulis untuk poin satunya, Samuel dibangkitkan untuk mengembalikan kebenaran yang telah rusak. Karena pada saat itu yang memerintah adalah Imam Eli. Dan anaknya ikut memerintah, yaitu Hofni dan Pinehas. Kita tahu Imam Eli adalah seorang imam yang badannya gemuk. Kenapa badannya gemuk? Karena suka makan. Dan anak-anaknya tidak dididik dengan benar. Hofni dan Pinehas itu melakukan kekejian bagi Tuhan. Dia tidak melakukan tugasnya imam. Setiap kali umat membawa persembahan berupa korban bakaran, binatang, itu diambil dulu oleh Hofni dan Pinehas. Daging-daging yang terbaik bukan dipersembahkan kepada Tuhan, diambil oleh Hofni dan Pinehas. Bahkan dia melakukan hal-hal keji yang lainnya. Jadi umat Israel saat itu sudah rusak. Karena pemimpinnya rusak. Itu supaya perlu dibangkitkan seseorang untuk mengembalikan kebenaran yang sudah rusak.
Kebenaran harus kembali ke negeri kita. Kebenaran harus kembali ke kota kita. Itu sebabnya Tuhan membangkitkan saudara. Tuhan membangkitkan saudara. Untuk apa? Untuk kebenaran itu kembali lagi ke kota kita. Kebenaran itu kembali lagi ke bangsa kita. Sehingga semua yang rusak itu berhenti. Ketika Samuel masuk di dalam bait Allah, maka Tuhan melihat. Aku sudah melihat, ini bukan imam besar lagi. Tapi ini adalah imam kepercayaanku. Bukan imam yang menerima korban bakaran dari umat. Bukan hanya itu. Tetapi ini imam yang bisa menyuarakan suaraku. Yang bisa menangkap isi hatiku. Dan mengatakannya kepada seluruh umat. Imam yang lama sudah tidak berfungsi dengan baik. Saudara harus ingat ini. Ketika seseorang berada di satu posisi dan di posisi itu dia tidak berfungsi dengan baik, maka Tuhan akan menggantikan. Itu akan terjadi. Tuhan akan menggantikan setiap posisi yang tidak digunakan dengan baik dan benar. Tuhan akan menggantikannya. Itu sebabnya Samuel dilahirkan. Hana tadinya mandul, ibunya Samuel. Tapi Tuhan buat Hana bisa melahirkan. Dan Samuel diserahkan kepada Tuhan. Tuhan perlu orang-orang yang mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Sehingga bisa menggantikan posisi-posisi yang tidak benar itu. Posisi-posisi yang sudah diduduki oleh orang-orang yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Perlu orang-orang yang mempersembahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Samuel benar-benar hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Dia tinggal di bait Allah. Ini menggambarkan dia mempersembahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Memang waktu kecil dia tidak tahu apa-apa. Tapi perhatikan. Hana membawa dia ke bait Allah. Waktu masih anak-anak Samuel memang tidak tahu apa-apa. Tapi orang tuanya yang membawa dia ke bait Allah. Orang tuanya yang mengajarkan dia. Hidup bagi Tuhan. Dengar-dengaran kepada Tuhan. Samuel dididik di bawah pengawasan Elkana dan Hana pada masa kecilnya. Pada yang sejak bayi diajarkan. Lalu kemudian setelah umur beberapa tahun, ya, masuk dalam bait Allah, ada di bawah pengawasan Imam Eli. Jadi saudara perhatikan. Pertama Samuel dididik oleh Elkana dan Hana terlebih dahulu. Hana adalah orang yang beriman. Hana adalah orang yang mencintai Tuhan. Makanya Samuel bisa dilahirkan. Imam Eli tidak berfungsi. Imam Eli tidak mencintai Tuhan. Tidak mencintai kebenaran. Itu sebabnya Samuel dididik harus kuat terlebih dahulu. Kira-kira 2 tahun. 2 tahun itu umur yang sangat krusial. Ya, antara 1 hari sampai 2 tahun itu usia yang krusial. Disitulah Elkana dan Hana, khususnya Hana, membentuk Samuel. Kenapa Samuel bisa mendengar suara Tuhan? Karena dibentuk. Kenapa Samuel ketika mendengar suara Tuhan, dia pergi kepada Imam Eli. Imam Elinya kan tidak peduli Samuel. Samuel itu tidur dekat tabernakel. Dekat tabut suci itu. Imam Eli di tempat lain. Jadi Imam Eli tidak bersama-sama dengan Samuel. Jadi Samuel perlu dibentuk terlebih dahulu di usianya yang krusial itu. Dibentuk oleh Hana untuk ditanamkan orang yang mencintai Tuhan, orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berfirman, Samuel itu bisa mendengar. Apakah Imam Eli tidak bisa mendengar suara Tuhan? Pasti awal-awal Imam Eli itu mendengar suara Tuhan. Karena dia tahu
Hofni dan Pinehas itu melakukan kesalahan. Tetapi suara Tuhan diperdengarkan, dia diamkan. Ketika suara Tuhan diperdengarkan dan kita mendiamkan, maka Tuhan akan diam. Untuk apa bersuara lagi kalau didiamkan? Itu sebabnya perlu ada orang lain yang mau mendengar firman Tuhan. Yang mau mendapatkan penglihatan. Yang punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Didapatilah Samuel. Itu sebabnya perlu Samuel zaman sekarang ini dibangkitkan. Ketika pemimpin tidak berfungsi, Samuel harus dibangkitkan. Untuk bisa mendengar suara Tuhan kembali. Firman Tuhan yang jarang didengar. Harus terdengar lagi. Harus diperdengarkan lagi. Karena firman Tuhan jarang. Dibawa ke pemimpinan Eli. Habislah bangsa Israel. Ketika bangsa Filistin menyerbu. Habis. Sampai tabut Allah. Yang melambangkan hadirat Tuhan. Dan melambangkan Tuhan sendiri. Diambil oleh orang Filistin. Harus ada pengganti. Saudara tahu, negeri ini perlu Samuel. Negeri ini perlu orang yang mempersembahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Samuel tidak mempedulikan kehidupan anak-anak yang lainnya. Mungkin anak-anak yang lainnya bisa bermain-main. Samuel di bait Allah tidak bisa bermain-main. Tapi dia mempersembahkan hidupnya. Kalau Tuhan menginginkan aku ada di sini, aku akan ada di sini. Kalau Tuhan menginginkan aku tidak melakukan kesenangan seperti anak-anak yang lain, aku akan tetap di sini. Untuk mewujudkan isi hati Tuhan. Untuk mengembalikan kebenaran yang sudah hilang. Untuk mengembalikan kebenaran yang sudah rusak. Nah, kita lihat Samuel dibangkitkan. Dan kalau sudah Tuhan bangkitkan, Tuhan akan terus beracara, Tuhan terus bertindak dalam hidup kita. Di ayat yang ke-19 sampai 20, 1 Samuel 3, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Jadi artinya seluruh Israel tahu Samuel. Nah, bagaimana caranya seluruh Israel itu tahu Samuel? Bagaimana caranya? Karena tidak ada koran pada saat itu. Ya, tidak ada telepon juga pada saat itu. Tapi bagaimana caranya? Tuhan yang bekerja. Kalau Tuhan sudah membangkitkan orang benarnya. Dan orang benarnya ini mau mempersembahkan hidup ke dalam tangannya. Maka Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupan orang itu. Sehingga hal-hal yang ilahi dan supranatural akan terjadi dalam hidup orang itu. Samuel tidak pergi dari Dan sampai Berseba. Nggak mungkin. 1 Samuel pasal 3 ini masih ada Imam Eli. Dia tetap ada di situ. Tapi orang-orang bisa tahu. Dari mana tahunya? Tuhan yang bekerja. Itu sama seperti ketika Yesus masuk dalam padang gurun. Dicobai. Ya. Setelah itu keluar dengan penuh kemenangan. Ketika Yesus kembali ke Galilea. Namanya tersiar. Siapa yang menyiarkannya? Roh Kudus. Karena Yesus keluar dari padang gurun. Masuk ke Galilea. Dikuasai oleh roh. Ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka Tuhan yang bertindak di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak perlu pakai brosur-brosur. Tahu. Samuel nggak bikin brosur. Nabi Tuhan. Imam Tuhan. Hakim Tuhan. Enggak. Tapi semua orang tahu. Dari Dan sampai Berseba. Itu sama kalau Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Ngerti maksudnya? Dari ujung ke ujung. Dari negeri Israel. Tahu siapa Samuel. Kalau bukan Tuhan. Tidak mungkin orang-orang tahu siapa Samuel.
Karena Samuel ini bukan keturunan Imam Eli. Kan kita tahu Samuel ini keturunan Elkana. Bukan keturunan Imam Eli. Keturunan Imam Eli adalah Hofni dan Pinehas. Dan Samuel bukan keturunan Hofni dan Pinehas. Sisi yang berbeda. Tetapi kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada yang bisa menghalangi. Samuel tetap semakin bertambah besar. Dan Tuhan menyertai dia. Yang tadinya di dalam kehidupan bangsa Israel, penyertaan Tuhan tidak ada. Kalau firman Tuhan jarang, artinya penyertaan Tuhan tidak ada. Tuhan menyertai. Mulai terlihat lagi ada penyertaan Tuhan. Mulai bisa merasakan lagi ada hadirat Tuhan. Ini waktunya saudara sekalian bangkit sebagai Samuel. Jangan biarkan kebenaran itu hilang begitu saja. Jangan biarkan kebenaran rusak begitu saja. Ayo bangkit bersama-sama. Kembalikan kebenaran pada porsinya. Nyatakan kepada dunia ini bahwa Tuhan ada. Penyertaan Tuhan itu ada dan Tuhan tetap bekerja. Sampai saat ini Tuhan masih bekerja. Hadiratnya bisa kita rasakan. Sorga bisa kita rasakan. Dan kita bisa mendengarkan firman. Kita bisa melihat penglihatan-penglihatan. Kita bisa merasakan segala sesuatu yang sorga sediakan bagi kita. Biar hal-hal yang ilahi terjadi dalam hidupmu. Hal-hal yang signifikan dan supranatural terjadi dalam hidupmu. Dan tidak ada yang bisa menghalanginya lagi. Kalau Tuhan sudah bertindak, artinya itu yang pasti terjadi. Haleluya. Samuel makin besar. Tuhan menyertai dia. Dan perhatikan, tidak ada satupun. Haleluya. Yang ini terjadi dalam hidup saudara. Tidak ada satupun. Dari firman-Nya. Tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Artinya Tuhan yang menyertai Samuel, Tuhan yang menyertai kita akan menjaga firman-Nya, akan menjaga firman yang telah diberikan kepada saudara sekalian, akan menjaga sampai apa? Sampai firman itu digenapi. Sampai firman itu menjadi kenyataan. Karena Tuhan yang menjaga. Kalau Tuhan yang menjaga, siapa yang bisa merusak firman? Tidak ada, saudara. Tuhan menjaga. Kenapa Tuhan menjaga? Karena ada Samuel. Kenapa ketika Imam Eli yang berkuasa, Tuhan seperti tidak menjaga? Karena Imam Eli membiarkan Tuhan. Imam Eli membiarkan firman Tuhan didiamkan. Tapi ketika Samuel tidak diam. Ketika dia mendengar suara Tuhan, memanggil namanya, dia berkata, "Ya Tuhan, berfirmanlah, karena aku siap mendengar." Haleluya. Samuel membuka hati, Samuel membuka pikirannya, membuka hidupnya untuk Tuhan bekerja dengan leluasa di dalam hidupnya. Samuel pada zaman-zaman sekarang ini sangat perlu dibangkitkan. Perlu orang yang seperti Samuel dibangkitkan untuk mengubahkan keluargamu, untuk mengubahkan lingkunganmu, untuk mengubahkan kota dan bangsamu. Karena kalau engkau dibangkitkan menjadi Samuel, urapan pemerintahan akan ada di dalam hidupmu. Tidak perlu pasang brosur. Orang akan tahu siapa engkau. Dari Dan sampai Beersheba. Semua Israel tahu bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Saudara tahu kenapa dikenalnya sebagai Nabi Tuhan? Artinya Samuel menyuarakan firman. Karena Nabi itu pekerjaannya adalah menyuarakan firman. Dia tidak dikenal sebagai imam. Jadi jabatan pertama yang dikenal adalah nabi. Karena menyuarakan suara Tuhan. Kalau kita menyuarakan suara Tuhan, pertama kita hanya mendapat satu urapan. Tetapi urapan yang lain akan menyertai. Akan mengikuti. Kenapa? Karena dari jabatan nabi. Samuel dari jabatan nabi. Dia bertambah jabatan imam. Lalu kemudian bertambah menjadi ada jabatan hakim. Ada 3 pengurapan di dalam hidup Samuel. Tuhan membuat Samuel semakin besar itu dan semakin dikenal. Kalau engkau perlu kemasyuran, Tuhan yang akan membuat engkau masyur.
Ini perlu kepercayaan mutlak kepada Tuhan. Kita percaya mutlak. Kalau Tuhan bekerja, maka itu pasti terjadi. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam hidup kita. Dalam hati dan pikiran kita tidak ada keraguan sedikit pun. Samuel, dia melakukan bagiannya. Dan Tuhan melakukan bagiannya juga. Haleluya. Jadi seluruh Israel tahu bahwa Samuel dibangkitkan untuk jabatan nabi. Lanjut. Pengurapan pemerintahan disebut juga pengurapan geografis. Diberikan kepada Samuel dan musuh tidak ada yang dapat memasukinya seumur hidup Samuel. Ya. Pengurapan pemerintahan disebut juga pengurapan geografis yang diberikan kepada Samuel dan musuh tidak ada yang dapat memasukinya seumur hidup Samuel. 1 Samuel 7. Ya, ini penting saudara mengetahui urapan pemerintahan ini karena gereja dibangkitkan untuk memerintah. Ayat 13 dan 14 dari 1 Samuel pasal yang ke-7. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Jadi ini peristiwa terjadi ketika bangsa Israel itu dijajah selama 20 tahun. Dan mereka tidak berdaya. Bangsa Filistin keras menjajah mereka. Sampai akhirnya Samuel dimunculkan oleh Tuhan. Disitulah Samuel berfungsi sebagai hakim. Ya, mereka semua diadili. Buang semua patung-patung. Kembali lagi kepada Tuhan. Samuel menegakkan kebenaran. Buang semua yang tidak sesuai dengan Tuhan. Kembali lagi percaya kepada Tuhan. Bangsa Filistin udah makin dekat. Sampai semua umat Israel berkata, tolong berdoa. Kenapa umat Israel berkata kepada Samuel, tolong berdoa kepada Tuhan. Supaya bangsa Filistin tidak masuk, tidak menjajah kami, tidak menyerang kami. Kenapa perlu Samuel? Kenapa umat Israel tidak berdoa sendiri? Karena umat Israel sudah jauh dari Tuhan. Ya ketahuan, patung-patungnya dibuang. Artinya dia menyembah patung. Kan itu penyembahan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Jangan menyembah patung. Dia menyembah patung. Dia menyembah dewa-dewa lain. Sembah Tuhan Allah. Yang sudah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Itu yang Tuhan katakan. Tapi ini masih menyembah yang lain. Pastikan saudara sekalian menyembah Tuhan. Bukan menyembah yang lain. Termasuk menyembah Mamon. Bukan. Kita tidak menomorsatukan uang. Uang hanyalah angka, uang hanyalah lembaran kertas. Yang berkuasa adalah Tuhan. Biar Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan perhatikan, ketika Samuel mulai dia menjadi hakim, jabatan nabi tadi sudah tahu kan, hakim. Lalu dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Jadi imam. Loh, ini strategi perang apa? Bangsa Filistin, musuh, sudah dekat. Sudah mau masuk ke tanah Israel. Ke areanya Israel. Tapi yang dilakukan oleh Samuel bukan bersiap siaga. Tapi malah mempersembahkan korban. Tidak ada di dalam strategi perang. Dimanapun juga. Kalau saudara pelajari strategi perang zaman Genghis Khan. Nggak ada juga yang seperti ini. Tidak ada ketika orang diserbu. Dia mempersembahkan korban. Dia berdoa. Kenapa Samuel bisa melakukan ini? Karena Samuel mengenal siapa Allahnya. Kalau kita mengenal siapa Allah kita. Kita tidak takut. Ini musuh sudah dekat. Musuh udah dekat.
Ini tinggal beberapa langkah lagi masuk nih ke sini. Habislah kita. Tapi Samuel tahu siapa Tuhan. Dia mempersembahkan korban. Itu umat mintanya berdoa. Tapi Samuel tidak bisa diperintah oleh umat. Samuel diperintah oleh Tuhan. Main doa-doa aja. Zaman dulu itu harus mempersembahkan korban dulu. Persembahkan korban dulu. Ya. Tidak berdoa, mempersembahkan korban. Tapi ketika tinggal selangkah lagi, musuh masuk ke tanah Israel. Sesuatu yang dahsyat terjadi. Karena mengharapkan dari umat Israel, mengharapkan dari bangsa Israel untuk balik menyerang bangsa Filistin tidak mungkin. Mereka sudah ketakutan. Yang namanya orang ketakutan sudah tidak punya kekuatan. Mereka sudah ketakutan. Tidak bisa diharapkan umat Israel. Kayak Samuel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan di waktu yang menurut umat Israel, udah kepepet. Tapi itulah waktu yang tepat. Tuhan bekerja di dalam waktunya. Dan pada saat bangsa Filistin mau menjejakkan kakinya ke tanah Israel, Tuhan mengguntur. Sehingga bangsa Filistin mundur semua. Dan karena menggunturnya dengan kuat, itu kalau difilmkan, itu pasti ada yang telinganya berdarah-darah. Rusak kupingnya. Karena mengguntur dengan kuat. Ada yang jantungnya copot. Karena takut. Karena mengguntur dengan kuat. Saudara kalau dengar suara kilat, geluduk yang besar. Saudara kaget kan? Bangsa Filistin ini yang lagi pede-pedenya mau menghabisi bangsa Israel, udah mau masuk ke tanah Israel, tiba-tiba bunyi guntur yang begitu kuat. Bisa bayangkan betapa takutnya bangsa Filistin. Karena langit tidak ada tanda-tanda hujan. Kan tidak dikatakan di situ sedang hujan. Kalau hujan, bagaimana Samuel mempersembahkan korban? Kan itu ada api. Tuhan mengguntur. Tuhan memakai caranya. Bukan cara manusia. Tapi caranya Tuhan. Ketika mengguntur, bangsa Filistin dipukul mundur oleh tangan yang tidak kelihatan. Dan sekarang berbalik. Yang takut bangsa Filistin. Mereka takut. Sehingga pas umat Israel melihat, bangsa Israel melihat, ketakutan nih. Jadi mereka yang berani. Mereka harus keluar dari Israel. Mengejar bangsa Filistin. Dipukul mundur. Bukan umat Israel yang pukul mundur. Tapi Tuhan yang pukul mundur. Kenapa Tuhan bisa pukul mundur? Ada Samuel. Biar dalam hidupmu. Engkau menjadi perantara. Kalau ada masalah di dalam rumahmu, itu masalah dipukul mundur. Semua kesulitan dipukul mundur. Roh kemiskinan dipukul mundur. Karena ada engkau yang berfungsi sebagai pendoa syafaat, sebagai juru syafaat. Engkau yang berdoa, engkau yang berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan yang mengguntur, menghancurkan semua masalah. Semua kesulitan, semua kekurangan, roh kemiskinan dihancurkan. Harus dihancurkan. Karena itu bukan berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada yang bisa menghalaunya. Bangsa Filistin yang besar itu tidak bisa menghalau suara Tuhan. Mereka justru ketakutan. Mereka kabur, mereka lari. Biar sekarang ini dalam hidupmu, semua kesulitan itu lari dari hidupmu, lari dari rumahmu. Semua masalah itu lari dari rumahmu. Tidak ada lagi. Biar engkau berfungsi sebagai orang benarnya. Orang yang mempersembahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Sehingga urapan pemerintahan atau urapan geografis ini ada dalam hidupmu. Dan perhatikan setelah itu. Dikatakan, tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel.
Jadi seumur hidup Samuel, tangan Tuhan itu menghajar orang Filistin. Jadi mereka tidak boleh masuk. Karena ayat sebelumnya dikatakan demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Artinya bangsa Filistin tidak lagi memasuki daerah Israel. Sampai seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin kembali lagi kepada Israel. Bahkan bangsa Israel mengambil kota-kota sekitarnya. Artinya itu bukan kota-kota dari Israel. Tapi diambil menjadi daerah yang baru. Menjadi kota yang baru di dalam bangsa Israel. Itulah yang terjadi dalam hidupmu. Segala hal yang hilang dari hidupmu kembali kepadamu. Karena ketika Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bertindak, segala yang hilang dari hidupmu akan kembali ke dalam hidupmu. Dan bukan hanya itu saja yang kembali. Ada yang baru yang didatangkan Tuhan dalam hidupmu. Sehingga engkau tidak pernah kekurangan lagi. Engkau tidak pernah bermasalah lagi. Engkau tahu bahwa Tuhan bekerja. Engkau tidak pernah merasakan sakit lagi. Karena Tuhan bekerja dalam hidupmu. Semua sudah dipukul mundur. Di dalam nama Yesus. Semuanya sudah dipukul mundur. Semua musuh sudah dipukul mundur. Sakit penyakit dipukul mundur. Kekurangan dipukul mundur. Roh kemiskinan dipukul mundur. Di dalam nama Yesus terjadilah dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Dia orang kita, Tuhan kita yang luar biasa. Dan ketika di dalam kehidupan Daud mewarisi pengurapan ini. Saudara, hanya seorang anak yang bisa mewarisi. Benar. Daud menjadi anak rohani dari Samuel. Dia mewarisi pengurapan ini. Haleluya. Ketika Samuel datang ke rumah Isai, dia mau mengurapi seseorang yang menggantikan Saul. Karena Saul sudah ditolak menjadi raja. Anak-anak Isai semuanya ditolak. Tetapi Daud dipanggil. Yang lain ditolak, Daud dipanggil. Jadi saudara kalau dipanggil Tuhan, bersyukur. Eliab tidak dipanggil. Syama tidak dipanggil. Daud yang dipanggil. Dengar di dalam roh. Namamu sedang dipanggil oleh Tuhan. Untuk menerima pengurapan ini. Daud diurapi oleh Samuel. Dan Daud mewarisi 3 pengurapan ini. Dia menjadi nabi, dia menjadi imam, dia menjadi raja. Dan karena firman Tuhan sudah berkata, di dalam hidup Samuel, bangsa Filistin tidak bisa masuk ke daerah Israel. Itu terjadi. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat. Saya berharap saudara nanti baca di rumah ini kepanjangan ayatnya di 1 Samuel pasal 17. Ketika Daud melawan Goliat. Goliat itu 40 hari pagi dan sore mengintimidasi barisan Israel. Ini yang jadi pertanyaan, kenapa Goliat cuma bisa berkata-kata? Karena pada masa itu Samuel masih hidup. Jadi saudara tahu kalau firman Tuhan sudah dilepaskan itu pasti terjadi. Samuel masih hidup, bangsa Filistin tidak boleh masuk ke daerah Israel selama Samuel hidup. Artinya apa? Kalau mereka masuk, tangan Tuhan yang akan memukul. Goliat ada di bukit sebelah sini, di sebelah sana, bangsa Israel di sebelah sini. Setiap pagi kerjaan dari tentara, dari prajurit Israel ngapain? Atur barisan. Udah baris. Untuk apa atur barisan? Diam aja, mendengarkan intimidasi dari Goliat. Ini bodohnya prajurit Israel pada saat itu. Bukan dengar firman Tuhan, dengar intimidasi dari musuh. Otomatis yang disampaikan, yang dilepaskan adalah roh ketakutan. Roh kekhawatiran. Kalau saudara membiarkan telingamu mendengar apa kata dunia ini, maka engkau akan masuk di dalam roh ketakutan. Engkau jadi khawatir. Tapi kalau engkau buka telingamu,
baik telingamu secara lahiriah maupun telinga rohanimu. Engkau buka telingamu, engkau buka hatimu, engkau buka pikiranmu untuk firman Tuhan masuk. Maka ketakutan pergi. Kenapa Daud tidak terintimidasi? Kan Daud bukan prajurit. Kenapa Daud tidak terintimidasi? Daud tidak pernah mendengarkan Goliat. Di dalam hidup Daud lebih baik mendengar suara Tuhan. Jadi ketika pertama kalinya Daud mendengar Goliat ngomong, yang ada bukan ketakutan. Yang ada rohnya bergejolak, lalu berkata, siapa orang yang tidak bersunat ini? Berani-beraninya menghina dari barisan Allah yang hidup. Prajuritnya yang baris, nggak ada yang ngomong begitu, saudara. Tapi Daud bisa ngomong seperti itu. Dan perhatikan, kesalahan Goliat apa? Dia turun dari bukit sebelah sana, ketemu di lembah sama Daud. Dia mau masuk dalam daerah Israel. Maklum, Goliat tidak tahu firman. Cari penyakit. Dia mau masuk daerah Israel. Begitu mau masuk daerah Israel, tangan Tuhan akan menghantam, akan memukul bangsa Filistin. Kan selama dia di bukit, dia belum turun. Dia nggak kenapa-napa kan. Dia turun. Artinya udah mau masuk daerah Israel. Artinya seperti membuka peluang untuk Tuhan menghantamnya. Saudara, kalau kita tahu firman, kita itu mestinya tenang. Kita mestinya kuat. Jadi Daud mengambil 5 batu dari sungai. 5 batu yang licin. Jadi saudara tahu ya, 5 batu yang licin artinya itu tidak runcing. Dan perhatikan ketika Daud mengambil. Saudara baca ayatnya di pasal 17 itu. Daud mengambil bukan 2 batu. 1 batu. Dan setelah ambil 1, tangan kirinya tidak pegang 1 lagi. Supaya kalau ini nggak kena, ada 1 lagi. Jadi ingat. Daud mengambil 5 batu sungai yang licin. Karena secara roh. Ingat, Daud itu dikuasai oleh roh Tuhan. Daud mengetahui ada 5 raksasa yang harus dihancurkan. Ada 5 raksasa yang harus ditaklukkan. Jadi 1 batu untuk 1 raksasa. Tidak ada rencana cadangan dalam hidup Daud. Karena Daud dikuasai oleh roh Tuhan. Orang yang dikuasai oleh roh Tuhan tidak punya rencana cadangan. Rencananya 1, yaitu mewujudkan apa yang Tuhan inginkan. Daud mengambil batu 1. Kalau saudara baca ayatnya. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Jadi Daud nggak berkata, aku mendatangi engkau dengan batu. Aku akan lempar batu ini. Enggak. Artinya apa? Batu itu hanya alat. Hanya sarana. Tetapi yang membuat Daud menang adalah Tuhan. Dan sekali lagi, di dalam hidup Daud, anak rohaninya Samuel, Tuhan memukul mundur pasukan Filistin. Dalam kehidupan bapaknya, ya, bapak rohaninya Daud, itu bangsa Filistin dipukul mundur. Sekarang sekali lagi dalam kehidupan Daud, anak rohaninya, karena dia mewarisi pengurapan dari Samuel, maka bangsa Filistin itu dipukul mundur. Daud melempar batu yang licin itu. Kalau licin kan kena jidat, harusnya kan ya meleset gitu. Apa mampir doang terus udah jatuh. Nggak mungkin tertanam kuat. Tapi apa yang terjadi? Karena kita tahu Tuhan sudah berkata, tangan Tuhan akan memukul barisan Filistin. Maka ketika Daud melemparkan batu itu, tangan Tuhan yang berkuasa, yang firman-Nya sudah berkata bahwa tangan Tuhan akan memukul mundur pasukan Filistin. Itu membuat batu yang licin itu, yang tidak mungkin terbenam di dahi, itu benar-benar terbenam di dahinya Goliat.
Haleluya. Daud menang. Bangsa Filistin kabur lagi. Seumur hidup Daud, bangsa Filistin tidak pernah berhasil menggoyahkan kedudukan Daud. Bangsa Filistin selalu dipukul mundur karena Daud mewarisi urapan pemerintahan. Daud dibangkitkan. Nah, gereja harus dibangkitkan. Mungkin saudara perhatikan kehidupan Daud. Kenapa Daud kok sepertinya sama Goliat? Ini nggak ada takutnya. Terus sama Goliat kok nggak dengar-dengaran. Kalau kita lihat kehidupan Daud waktu dia bawa kambing domba yang cuma 2 atau 3 ekor itu. Kok dia dengar apa yang Isai katakan, dia dengar. Dia nggak melawan bapaknya. Isai yang menyuruh, pasti Isai yang menyuruh dong. Daud itu ke padang penggembalaan, ke padang rumput. Bawa kambing domba yang cuma 2 atau 3 ekor itu. Dia bawa. Waktu mau ada pesta, ada acara di rumahnya. Daud tidak diizinkan ikut. Daud pergi sana. Daud pergi. Kok dengar-dengaran? Kok Daud nggak melawan sama Goliat yang lebih besar, tinggi besar? Daud melawan. Isai kan nggak mungkin setinggi Goliat. Isai nggak mungkin sebesar Goliat. Artinya apa? Daud tahu firman. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Maka engkau akan diberikan umur panjang. Dan tanah di tempat di mana engkau berada akan diberkati Tuhan. Daud tahu firman. Ketika sudah ada di padang penggembalaan. Dipanggil. Enggak ngambek tuh Daud. Dia datang. Sekarang giliran ada perlunya, ada maunya, aku dipanggil. Waktu pagi aku disuruh pergi. Enggak begitu tuh Daud. Dia ikut aja. Sudah diurapi. Ini diurapinya di tengah-tengah keluarga loh. Dan beserta tamu-tamu yang lain. Artinya di situ ada Isai juga. Ada kakak-kakaknya, ada Isai juga, ada ayahnya Daud juga. Diurapi oleh Samuel, semua orang tahu. Daud sudah diurapi. Diurapinya menjadi raja. Ini jelas diurapinya menjadi raja. Tetapi setelah diurapi itu, Isai masih menyuruh Daud. Nih bawa makanan untuk kakakmu. Ini kasih untuk kepala pasukan 100. Dan Daud tidak berkata kepada bapaknya, Bapak tidak tahu saya sudah diurapi menjadi raja. Enggak tuh. Enggak begitu Daud. Ketika dikatakan seperti itu, Daud tetap nurut. Karena ketaatan Daud. Ketaatan Daud membawa dia berhadapan dengan Goliat. Menghancurkan musuh. Sehingga firman Tuhan digenapi. Dia bisa melihat firman Tuhan digenapi. Dia bisa melihat kuasa Tuhan nyata. Ketika Goliat jatuh. Wah, bangsa Filistin sudah ketar-ketir. Daud lari ke Goliat. Diambil pedangnya. Pedang Goliat lebih besar dan lebih panjang daripada pedang dari bangsa Israel. Ya, karena kemungkinan dia 3 kali lipat besar dan tingginya. Jadi Daud ini kan dikatakan kecil. Jadi pedang yang begitu besar. Tapi Daud punya kekuatan untuk mengangkat pedang itu. Karena itu baru pertama kalinya Daud mengangkat pedang. Tapi roh Tuhan yang ada di dalamnya membuat Daud bisa mengangkat pedang itu. Dan bisa menghunus pedang itu ke lehernya Goliat. Ditebas lehernya. Ketika ditebas, bangsa Filistin tahu mereka sudah kalah. Dan prajurit Israel juga tahu ini adalah kemenangan. Karena lawan yang dibangga-banggakan, kepalanya sudah ditebas. Itu ada artinya jadi. Ketika ditebas, artinya yang sana kalah. Kita yang menang. Mungkin prajurit Israel berkata satu sama lainnya. Kepala Goliat sudah ditebas. Kita nggak takut lagi nih. Mereka sudah takut. Ayo kita kejar.
mereka saling bersaut-sautan, ayo kita kejar. Langsung mereka mengejar. Bangsa Filistin yang tadinya ditakuti, sekarang ketakutan. Itu yang harus terjadi dalam hidup saudara. Ketakutan itu harus ketakutan dari hidupmu. Tidak boleh meneror hidupmu. Semua yang meneror hidupmu, engkau yang teror sekarang. Bagaimana cara menerornya? Ucapkan firman. Dengarkan firman, ucapkan firman. Dengarkan firman, ucapkan firman. Oh, segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan harus habis dari hidupmu. Haleluya. Ketika Daud mewarisi, dia dibangkitkan. Maka Tuhan bertindak. Kembali lagi di Ibrani 11. Ya, ini kan ayat kita Ibrani 11. Ayat yang terakhir, ayat 39 dan 40. Dan mereka ini para pahlawan iman. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saudara dengar. Artinya kita harus dibangkitkan oleh seseorang, oleh satu pribadi yang punya kesempurnaan. Karena apa? Di sini dikatakan, tanpa kita, mereka para pahlawan itu tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Kalau kita menjadi pahlawan iman, artinya mereka tetap tidak akan mencapai kesempurnaan. Perlu dibangkitkan. Itu sebabnya Yesus diutus ke dunia ini. Satu pribadi yang sempurna diutus ke dunia ini untuk menjadi pola bagi finishing generation, membangkitkan finishing generation, membangkitkan gereja supaya para pahlawan iman itu akan mencapai kesempurnaannya. Haleluya. Kalau Tuhan tidak membangkitkan gereja, gereja tidak pernah akan bangkit. Saudara sebagai orang benar, kalau Tuhan tidak membangkitkan engkau, engkau tidak akan pernah bangkit. Jadi jangan pernah merasa, oh aku ini orang yang diurapi. Lalu engkau mulai menyombongkan diri. Tidak perlu itu. Karena kalau Tuhan tidak membangkitkan engkau, engkau pun orang yang terpuruk. Tapi karena Tuhan yang membangkitkan engkau, engkau menjadi orang yang bisa diandalkan. Dia Allah kita yang sempurna. Itu sebabnya Yesus diutus untuk menjadi pola bagi kesempurnaan. Sehingga gereja bisa membawa semua pahlawan iman itu kepada kesempurnaan. Haleluya. Bagaimana caranya Yesus membangkitkan gereja? Dan apa yang terjadi dalam kehidupan gereja selanjutnya? Minggu depan saya akan lanjutkan. Tapi satu hal yang pasti, ketika sebagai seorang anak, kita mau berfungsi dengan tepat dan akurat. Seperti Daud berfungsi dengan tepat dan akurat. Dia menerima warisan, pengurapan dari Samuel. Maka apa yang terjadi dalam hidup bapa rohaninya, apa yang terjadi dalam hidup Samuel, terjadi juga dalam hidup Daud. Apa yang terjadi dalam hidup bapa rohanimu akan terjadi juga dalam hidupmu. Kalau engkau punya roh seorang anak, engkau membangun hubungan yang kuat antara bapa dan anak, maka engkau akan menerima warisan yang sama, bahkan lebih lagi. Karena di zaman Daud, bangsa Israel menjadi utuh. Jadi satu negara, satu bangsa yang ditakuti. Karena ketika Daud pergi berperang, Tuhan menyertai dan semua musuh dikalahkan oleh Daud. Karena Tuhan yang disembah oleh Samuel ada dalam hidup Daud. Tuhan yang disembah oleh bapa rohanimu ada dalam hidupmu. Maka Tuhan akan memberkatimu lebih dari memberkati bapa rohanimu. Engkau akan memperoleh yang lebih. Karena tugasmu sekarang bawa semua pendahulu iman mencapai kesempurnaan. Artinya engkau harus memiliki hati, roh, pikiran yang taat dan akurat. Harus taat mutlak dan akurat. Lakukan dengan akurat. Supaya apa? Supaya semuanya bisa mencapai kesempurnaan. Amin.
Mari bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kami percaya kalau firman-Mu sudah diberikan, maka itu yang terjadi dalam hidup kami. Kalau firman-Mu sudah dilepaskan, itulah yang pasti terjadi dalam hidup kami. Mari Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Nyatakan kuasa-Mu, sehingga dunia ini tahu bahwa Tuhan masih bekerja. Tuhan tetap hidup. Tuhan tidak pernah mati. Tuhan tetap bekerja. Hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural dan signifikan terjadi dalam hidup kami. Biar dalam hidup kami disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib. Sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Engkau membangkitkan kami seperti Engkau membangkitkan Samuel. Ketika orang-orang jarang mendengarkan firman, justru kami memiliki banyak firman. Karena Engkau terus berfirman kepada kami. Kami akan membuat firman itu tertanam di dalam hati kami. Tertanam di dalam pikiran kami. Tertanam di dalam roh kami. Sehingga di dalam mulut kami ada perkataan firman. Dan Engkau sendiri terus bekerja Tuhan. Menyatakan kuasa-Mu. Dan kami mau melihat kebangunan rohani yang akan terjadi di dunia ini. Yang akan terjadi sekali lagi. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melibatkan kami di dalamnya. Sehingga kebangunan rohani itu benar-benar ada di depan mata kami. Bahkan kami ada di dalam kebangunan rohani itu. Karena Engkau bekerja dalam hidup kami. Dan kami percaya sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami, dalam kota dan bangsa kami. Terus bekerja dalam hidup kami Tuhan. Sampai kami mencapai kesempurnaan seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. 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 Haleluya.